Nah, jadi ini ikan-ikan yang terbaik di setiap kategorinya. Ada 17 ikan terbaik di setiap kategorinya. Nah, dari situ juga dipilih lagi yang namanya Best of Show gitu, ikan terbaik di kontes kali ini. Nah, yang terbaiknya tuh yang ini, ada plakat Yellow Fancy gitu. Jadi kalau di ikan cupang itu 3 pilihan utamanya. Pertama warna, terus bentuk sirip, sama mental ikan gitu. 3 faktor itu yang menjadi penentunya gitu. Antusiasnya sangat besar banget ya. Dari jumlah entry-nya aja kita nggak memprediksi bisa sampai 2.337, termasuk salah satu entry tertinggi yang ada di kontes cupang selama ini, terutama buat di Nusatik. Dibanding 3 tahun lalu yang terakhir Nusatik itu, kita entry-nya hampir 2 kali lipatnya. Yang sebelumnya 1.400 kan 2.300 gitu. Terus animonya tuh sampai pas kita awal-awal kita ada namanya World Ticket itu, 100 entry pertama itu bahkan 300 entry pertama habis dalam waktu 5 menit gitu. Orang rebutan untuk beli tiket untuk turun ikan kontes di cupang kali ini gitu. Sampai servernya sempat down juga gitu, bahkan saking ramainya peminatnya gitu. Kalau peserta selain dari Indonesia, kita ada yang datang langsung itu dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia. Tapi ada juga yang kirim ikan dari Filipina, dari Australia, dari Vietnam, dari Brunei juga ada. Kita punya dibagi jadi 17 kategori, 156 kelas. Kelas yang paling rame itu justru di luar ekspektasi. Kali ini peserta paling banyak itu di kelas serit, junior serit, black orchid, dan multicolor. Nah, itu pesertanya sampai 47 ekor. Nah, itu luar prediksi sih. Biasa serit itu nggak terlalu banyak dibanding plakat. Biasa plakat solid atau plakat multicolor yang paling banyak, tapi kali ini serit gitu loh. Pengunjung banyak sekali, sampai kita kan ada juga bagi-bagi ikan cupang gratis kan, itu benar-benar sampai habis, terus kita isi lagi udah berapa ratus ekor untuk orang lihat-lihat juga, bolak-balik nanya-nanya gitu kan. Apalagi pialanya kayak gini, cupang termasuk yang paling unik, yang banyak ditanya peserta-peserta luar gitu kan, orang luar gitu, orang Vietnam, orang Malaysia, orang Thailand datang, oh ini nanya, ini trofeinya bagus banget, unik banget gitu loh. Mereka sangat appreciate tahu piala yang cupang ini sih, karena ada bentuk ikan cupangnya dibanding piala-piala lain gitu. Jadi banyak yang bilang sampai ini kayak lebarannya ikan cupang gitu, karena banyak yang mau turun. Jadi orang mau mencari ikan terbaik buat turun untuk menang di kontes ini. Makanya harganya sampai bisa dibilang naik. Banyak yang mau nyari ikan, nggak dapet ikannya karena nggak ada yang mau jual ikannya gitu, makanya harganya jadi naik gitu. Banyak kalau ditanya kenapa nggak jual, mau buat turun Nusatik dulu gitu. Jadi kalau di ikan cupang itu 3 pilihan utamanya. Pertama warna, terus bentuk sirip, sama mental ikan gitu. 3 faktor itu yang jadi penentunya gitu. Kalau ini kita lebih mengacu ke IBC, walaupun kita nggak 100% menggunakan standar IBC, tapi 80-90% mengacu ke standar yang International Betta Congress itu gitu. Jadi kalau IBC itu kelasnya itu dia lebih ke standarnya dipakai di internasional, nggak cuma di Indonesia aja gitu. Dan plannya fokus ke faktor warna dan bentuk ikan gitu. Jadi 2 itu. Kalau di SNI itu lebih ke bentuknya aja gitu, dan standarnya dipakai di secara nasional di Indonesia gitu sih. Nah, jadi ini ikan-ikan yang terbaik di setiap kategorinya. Ada 17 ikan terbaik di setiap kategorinya. Nah, dari situ juga dipilih lagi yang namanya Best of Show gitu, ikan terbaik di kontes kali ini. Nah, yang terbaiknya tuh yang ini, ada plakat Yellow Fancy gitu. Jadi setiap juara 1 diadu dapat untuk jadi best of kategori dari setiap divisi.
Nah nanti best of divisinya itu dari setiap divisi baru dipilih yang best of show-nya ini gitu. Jadi ini terbaik dari 2000 ekor itu. Oke, jadi kalau udah best of show itu berarti lebih ke mental ikan sama ke matangan genetik ikan itu gitu. Jadi ada beberapa kriteria kayak misalkan ikan tertentu nih, misalkan CT maskot untuk sampai kualitas seperti ini tuh ya udah biasa gitu misalkan. Tapi ada misalkan plakat fancy untuk sampai kualitas kayak gini tuh jarang. Jadi itu pilihannya bisa ngarah ke situ walaupun secara minus kadang-kadang masih lebih rendah dibanding yang lainnya gitu loh. Gitu. Jadi ada faktor genetiknya juga untuk dilihat sih itu. Cuman itu pertimbangan aja, bukan sesuatu yang mutlak. Kalau berdasarkan pengalaman dari yang Nusatik terakhir yang 2009 itu, yang best of show itu kan plakat blue rim. Nah setelah best of show itu tuh setahun setelahnya itu plakat blue rim harganya semua naik, mau baik yang juara maupun yang bahkan ngangkat warna blue rim secara keseluruhan gitu loh. Semua pedagang blue rim harganya naik gitu kan. Terutama yang punya ikan itu waktu itu juga jualannya enak banget gitu. Kalau ikan cupang sih, kalau buat yang bermain, yang pilih pertama yang kalian suka dulu. Jangan denger kayak, oh ini yang bagus buat kontes gitu kan, ini ada kekurangannya nih. Kalian cari yang paling kalian suka, karena ini kan hobi kan ya. Lebih personal taste gitu kan, ini kayak ada seninya gitu. Kalau percuma dibilang bagus, mahal, tapi kalian gak suka, buat apa? Pilih yang kalian suka, mau harga berapapun itu ya udah gitu. Yang penting kalian suka dulu. Kalau gue lihat antusias orang-orang ya dari depan aja tuh, gue waktu hari pertama mau ngeliput loket aja, itu susah gue. Ya, gue mau ngeliput, biasa gue kan kalau ngeliput itu kan dari loket, dari depan. Itu gue mau ngeliputnya susah tuh. Maksudnya nunggu sepi, gue pengen lihat harganya berapa kan banyak gitu. Dan sampai hari ketiga ini gue ke loket aja masih antri aja gitu. Iya, sore masih antri loh. Jadi kalau gue lihat antusias orang-orang ya lumayan. Sama gue sendiri punya antusias mau ke sini itu selalu ada gitu. Misalnya gue padahal tuh waktu hari kedua mau ketiga itu gue ketiganya mau istirahat lah di rumah. Tapi tetap gue pengen ke sini aja gitu. Nah dari situ ketahuan bahwa kontes ikan cupang kali ini itu emang kontes ikan cupang besar lah. Jadi sebelum hari hanya tutup aja sudah habis. Kuotanya udah nggak ada, udah pas tutup. Berarti kan antusias pemain cupang untuk ikut kontes ini banyak gitu. Ya kalau untuk ngitungin harga sebenarnya tergantung si kita punya kolektor ya. Kita punya kolektor. Sejauh ini kolektor itu hanya bisa didapat dari acara kontes, dari influencer ya kan gitu kan. Jadi dengan seperti ini pasti banyak orang yang datang bersama anaknya ngeliat ini, orang pasti bertanya deh, ini kan dijual nggak sih? Nah dengan sendirinya pasti ada yang jawab. Untuk beli ikan ini bisa lah di Instagram atau di mana. Nanti lama-lama kan banyak bayar tuh atau kolektor. Nah dari situ biasanya bayar-bayar yang baru, kolektor yang baru kan belum tahu harga tuh. Biasanya ketika bertanya kepada seseorang dengan harga segini ya pasti dibeli aja. Nah itu bisa kategori menaikkan gitu. Kalau jujur aja kalau acara kontes cupangnya sih oke ya. Tapi untuk Nusatik ini gue punya sedikit saran. Ini begitu puasa 3 tahun ya, karena ada pandemi COVID. Ketika hadir di tahun 2003 hadir kembali, ini untuk showing seperti ini, ya kalau untuk kemarin puasa 3 tahun mah ya wajar lah. Tapi dari tahun yang 2019 jauh, ya. 2019 itu 4 hall. Ini 10 sama 9. Masih 10, 9, 8, 7. Berarti 4 hall lebih. Nah, dan stand-standnya itu partisi stand itu lebih mewah-mewah. Kayak misalnya di anjing, di ayam, di kuda. Itu stand itu bagus-bagus gitu. Di kelinci kayak rumah-rumah kelinci lebih bagus lah. Kalau sekarang ini ya kalau kata gue mah masih jauh lah sama tahun 2019 ya, tapi wajar karena ini di tahun 2003 kesikan 3 tahun puasa gitu.
Ya kalau pecinta beta mah jangan ditanya ya, karena di kontes ini setiap mau bikin berapa, di beta ini mau tahun 2003 mau bikin 2023 ekor. Belum hari hanya sudah penuh. Berarti kan sudah kalau untuk di beta mah jangan dibilang lagi lah, pasti udah banyak gitu. Pasti antusiasnya lebih banyak di beta itu. Lebih mantap lah. Penampilannya pun oke, ya kan penampilannya. Juri-jurinya juga yang kompeten pasti. Keren lah. Gitu.